Sejak manusia pertama kali membangun kota, membentuk kerajaan, dan menciptakan negara, satu pertanyaan terus menghantui setiap peradaban. Siapakah yang seharusnya memimpin? Pertanyaan ini tampak sederhana, tetapi jawabannya telah menjadi sumber peperangan, revolusi, pengkhianatan, hingga runtuhnya kerajaan-kerajaan besar. Ada yang percaya bahwa pemimpin harus lahir dari garis keturunan bangsawan. Ada yang meyakini bahwa kekuatan militer adalah syarat utama untuk memerintah. Ada pula yang beranggapan bahwa suara mayoritas adalah penentu terbaik bagi masa depan sebuah bangsa. Namun sejarah menunjukkan bahwa tidak satupun dari semua sistem itu mampu menjamin hadirnya pemimpin yang benar-benar bijaksana. Kita telah melihat raja yang berubah menjadi tiran. Kita menyaksikan pemimpin yang awalnya dielu-elukan rakyat, tetapi kemudian justru menghancurkan negeri yang dipimpinnya. Kita juga mengenal orang-orang cerdas yang memiliki pengetahuan luar biasa, tetapi gagal memahami hati manusia. Di sisi lain, ada pula sosok-sosok sederhana yang mampu mengubah sejarah karena keberanian, integritas, dan kebijaksanaan mereka. Semua itu mengarah pada satu kesimpulan, bahwa menjadi pemimpin jauh lebih rumit daripada sekedar memperoleh kekuasaan. Lalu, bagaimana jika masalahnya bukan terletak pada sistem pemerintahan, melainkan pada manusia yang memegang kekuasaan? Bagaimana jika selama ini kita terlalu sibuk mencari orang yang mampu memenangkan pemilihan, mengalahkan lawan politik, atau mengumpulkan pengaruh, tetapi lupa mencari seseorang yang benar-benar memahami makna keadilan? Pertanyaan inilah yang pernah membuat gelisah seorang filsuf Yunani lebih dari 2400 tahun yang lalu. Namanya adalah Plato. Ia tidak sedang mencari cara memenangkan sebuah pemilu, tidak pula menyusun strategi merebut tahta. Yang ia cari adalah jawaban atas satu persoalan mendasar: bagaimana menciptakan negara yang benar-benar adil. Dari pencarian itu lahirlah sebuah gagasan yang begitu berani, hingga masih diperdebatkan sampai hari ini. Plato mengatakan bahwa dunia tidak akan terbebas dari penderitaan sebelum para filsuf menjadi raja, atau para raja benar-benar belajar menjadi filsuf. Sebuah kalimat yang terdengar mustahil, bahkan di zaman modern sekalipun. Tetapi siapakah sebenarnya yang dimaksud dengan raja filsuf? Mengapa Plato begitu yakin bahwa seorang pencinta kebijaksanaan lebih layak memimpin daripada seorang bangsawan, jenderal, atau politikus? Dan mungkinkah gagasan ini masih memiliki tempat di dunia yang dipenuhi demokrasi, media sosial, dan pertarungan opini seperti sekarang? Dalam video ini, kita tidak hanya akan mempelajari sebuah teori politik dari Yunani kuno. Kita akan menyelami sebuah pertanyaan yang hingga hari ini belum pernah benar-benar terjawab. Apakah manusia membutuhkan lebih banyak kekuasaan atau justru lebih banyak kebijaksanaan? Untuk memahami mengapa Plato melahirkan gagasan raja filsuf, kita harus kembali ke Athena pada abad keempat sebelum Masehi. Saat itu, Athena dikenal sebagai salah satu kota paling maju di dunia. Seni berkembang pesat, ilmu pengetahuan mengalami kemajuan, perdagangan tumbuh, dan yang paling membanggakan, mereka memiliki sistem demokrasi yang dianggap revolusioner. Rakyat dapat berpartisipasi dalam kehidupan politik, menyampaikan pendapat, dan menentukan arah pemerintahan. Bagi banyak orang, Athena adalah lambang kebebasan. Namun di balik kemegahan itu, Plato melihat sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Demokrasi yang dipuji sebagai kemenangan akal budi ternyata tidak selalu menghasilkan keputusan yang bijaksana. Politik mulai dipenuhi persaingan demi kekuasaan. Para orator berlomba memengaruhi massa dengan pidato-pidato yang indah, tetapi tidak selalu jujur. Popularitas seringkali lebih dihargai daripada kebenaran. Orang yang pandai berbicara dapat mengalahkan orang yang benar-benar memahami persoalan. Bagi Plato, keadaan ini ibarat sebuah kapal besar yang nasibnya ditentukan oleh para penumpang yang saling berebut kemudi. Sementara orang yang benar-benar memahami ilmu pelayaran justru diabaikan. Pandangan Plato semakin mengeras setelah peristiwa yang mengubah hidupnya untuk selamanya: pengadilan terhadap gurunya, Sokrates. Sokrates bukan seorang politikus, bukan pula orang kaya. Ia hanyalah seorang filsuf yang menghabiskan hidupnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana, namun mengguncang keyakinan banyak orang. Ia mengajak masyarakat memeriksa kembali apa yang mereka anggap sebagai kebenaran. Namun justru karena itulah ia dianggap berbahaya. Dengan keputusan yang diambil melalui mekanisme demokrasi Athena, Sokrates dijatuhi hukuman mati karena dituduh merusak moral kaum muda dan tidak menghormati dewa-dewa kota. Bagi Plato, kematian Sokrates bukan sekedar kehilangan seorang guru,
itu adalah bukti bahwa sebuah masyarakat dapat membuat keputusan yang sah secara hukum, tetapi tetap keliru secara moral. Mayoritas ternyata tidak selalu benar. Suara terbanyak tidak selalu melahirkan keadilan. Sejak saat itulah Plato mulai mempertanyakan fondasi pemerintahan yang bergantung sepenuhnya pada opini publik. Jika masyarakat dapat menghukum orang paling bijaksana yang pernah ia kenal, lalu siapa yang sebenarnya pantas memegang kekuasaan? Pertanyaan itu terus menghantuinya selama bertahun-tahun. Plato melakukan perjalanan ke berbagai wilayah, mempelajari beragam bentuk pemerintahan, dan merenungkan bagaimana sebuah negara seharusnya dibangun. Hasil dari perenungan panjang itu kemudian ia tuangkan dalam karya besarnya yang berjudul Republik. Buku ini bukan sekedar membahas politik, melainkan sebuah pencarian tentang hakikat keadilan, manusia, pendidikan, dan tujuan negara. Di sanalah untuk pertama kalinya Plato memperkenalkan gagasan yang kelak dikenal sebagai Raja Filsuf. Bagi Plato, masalah terbesar bukanlah siapa yang paling kuat, siapa yang paling kaya, atau siapa yang paling populer. Masalah sesungguhnya adalah bahwa terlalu banyak orang menginginkan kekuasaan tanpa terlebih dahulu memahami bagaimana menggunakan kekuasaan itu dengan benar. Karena itulah ia mengusulkan sesuatu yang terdengar radikal, bahwa negara seharusnya dipimpin oleh mereka yang telah mengabdikan hidupnya untuk mencari kebenaran, melatih akal budi, mengendalikan hawa nafsu, dan menempatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Dari sinilah perjalanan kita untuk memahami Raja Filsuf benar-benar dimulai. Setelah mengamati kegagalan berbagai bentuk pemerintahan, Plato sampai pada sebuah kesimpulan yang sederhana tetapi sangat berani. Menurutnya, masalah utama sebuah negara bukan terletak pada hukum, bukan pula pada kekayaan atau kekuatan militernya, melainkan pada kualitas orang yang memegang kekuasaan. Sebab hukum sebaik apapun dapat disalahgunakan oleh pemimpin yang buruk, sementara negara yang memiliki banyak kekayaan pun dapat runtuh jika dipimpin oleh orang yang hanya memikirkan dirinya sendiri. Karena itulah Plato bertanya, seperti apakah manusia yang benar-benar layak menjadi pemimpin? Jawaban yang ia berikan mungkin mengejutkan banyak orang. Bukan seorang jenderal, bukan saudagar terkaya, bukan pula politikus yang paling pandai memengaruhi massa. Plato justru menunjuk seorang filsuf. Namun perlu dipahami, filsuf yang dimaksud Plato bukanlah seseorang yang sekedar gemar membaca buku, menghafal teori, atau menghabiskan waktu dalam perdebatan yang tidak berujung. Seorang filsuf menurut Plato adalah manusia yang mencintai kebijaksanaan lebih daripada kekuasaan, mencintai kebenaran lebih daripada pujian, dan bersedia mengubah pendapatnya ketika menemukan bahwa dirinya keliru. Bagi Plato, kebanyakan manusia hanya melihat bayangan dari kenyataan. Mereka mudah terpesona oleh penampilan, terpengaruh oleh opini, dan seringkali mengira sesuatu itu benar hanya karena dipercaya oleh banyak orang. Seorang filsuf memiliki tugas yang berbeda. Ia terus bertanya, terus mencari, dan tidak pernah puas hanya dengan jawaban yang tampak di permukaan. Ia berusaha memahami hakikat dari segala sesuatu, termasuk hakikat keadilan, kebaikan, dan kehidupan yang benar. Karena itulah Plato percaya bahwa hanya orang yang memahami apa itu keadilan yang dapat menciptakan pemerintahan yang adil. Dalam Republik, Plato bahkan menuliskan sebuah kalimat yang sangat terkenal. Selama para filsuf belum menjadi raja, atau mereka yang sekarang disebut raja dan penguasa, belum sungguh-sungguh belajar berfilsafat, penderitaan tidak akan berakhir bagi negara-negara. Kalimat ini bukan berarti setiap dosen filsafat otomatis layak menjadi presiden atau raja. Yang dimaksud Plato jauh lebih dalam. Ia berbicara tentang karakter manusia, tentang kemampuan mengendalikan diri, serta keberanian untuk menempatkan kepentingan umum di atas ambisi pribadi. Untuk menjelaskan gagasannya, Plato menggunakan sebuah perumpamaan yang hingga kini masih sering dibahas, yaitu analogi kapal negara. Bayangkan sebuah kapal besar yang sedang berlayar di tengah lautan. Kapal itu dipenuhi penumpang yang semuanya ingin memegang kemudi. Mereka saling berebut, saling menjatuhkan, bahkan saling meyakinkan bahwa merekalah yang paling pantas memimpin. Ironisnya, hampir tidak ada di antara mereka yang benar-benar memahami ilmu pelayaran. Mereka tidak mengerti arah angin, tidak mampu membaca bintang, dan tidak tahu bagaimana menghadapi badai. Sementara itu, ada seorang ahli pelayaran yang benar-benar memahami cara mengemudikan kapal. Namun karena ia tidak pandai berteriak, tidak pandai mencari dukungan, dan tidak ikut berebut kekuasaan, ia justru dianggap tidak berguna. Bagi Plato, kapal itu adalah negara, para penumpang adalah para pemburu kekuasaan, sedangkan ahli pelayaran adalah sang filsuf. Negara tidak akan sampai ke tujuan jika kemudinya diberikan kepada orang yang paling pandai mencari simpati, melainkan kepada orang yang benar-benar memahami arah perjalanan.
Disinilah letak perbedaan mendasar antara kepemimpinan menurut Plato dan cara berpikir yang sering kita temui hingga sekarang. Ia tidak bertanya, siapa yang paling ingin memimpin? Ia justru bertanya, siapa yang paling memahami apa arti memimpin? Namun muncul pertanyaan baru yang tidak kalah penting. Jika seorang filsuf memang layak menjadi pemimpin, bagaimana cara melahirkan manusia seperti itu? Apakah kebijaksanaan merupakan bakat sejak lahir, atau sesuatu yang dapat dibentuk? Plato memiliki jawaban yang sangat jelas. Seorang raja filsuf tidak dilahirkan dalam semalam. Ia ditempa melalui pendidikan yang panjang, keras, dan penuh ujian. Plato tidak pernah percaya bahwa kebijaksanaan muncul begitu saja. Menurutnya, menjadi pemimpin jauh lebih sulit daripada menjadi prajurit, pedagang, bahkan ilmuwan. Jika seorang tabib harus belajar bertahun-tahun sebelum diizinkan mengobati pasien, mengapa seseorang yang akan memimpin jutaan manusia justru dapat memperoleh kekuasaan tanpa terlebih dahulu membuktikan kebijaksanaannya? Pertanyaan inilah yang menjadi dasar sistem pendidikan Raja Filsuf. Pendidikan itu dimulai sejak usia sangat muda. Anak-anak yang dianggap memiliki kemampuan terbaik akan mendapatkan pembinaan yang berbeda dari masyarakat pada umumnya. Mereka tidak hanya diajarkan membaca atau berhitung, tetapi juga dibentuk karakternya. Plato percaya bahwa jiwa manusia harus dilatih terlebih dahulu sebelum pikirannya dipenuhi pengetahuan. Sebab kecerdasan tanpa pengendalian diri dapat berubah menjadi alat yang sangat berbahaya. Pada masa awal, mereka mempelajari musik, sastra, dan seni. Tujuannya bukan sekedar menciptakan seniman, melainkan membentuk jiwa yang lembut, mampu menghargai keindahan, serta memiliki rasa harmoni. Setelah itu mereka menjalani latihan fisik yang keras melalui gimnastik, agar tubuh dan pikirannya berkembang secara seimbang. Bagi Plato, pemimpin tidak boleh hanya kuat secara intelektual ataupun hanya kuat secara fisik. Keduanya harus berjalan berdampingan. Ketika memasuki usia dewasa, pendidikan menjadi jauh lebih berat. Mereka mulai mempelajari matematika, geometri, astronomi, dan berbagai cabang ilmu yang melatih kemampuan berpikir logis. Menariknya, ilmu-ilmu ini bukan dipelajari untuk mencari keuntungan praktis, melainkan untuk membiasakan akal melihat keteraturan di balik alam semesta. Plato percaya bahwa seseorang yang mampu memahami keteraturan akan lebih mudah memahami keadilan. Tahap berikutnya adalah dialektika, yaitu seni berpikir kritis melalui tanya jawab yang mendalam. Disinilah para calon pemimpin belajar membedakan antara opini dan pengetahuan, antara keyakinan dan kebenaran. Mereka diajak mempertanyakan asumsi mereka sendiri, menguji setiap argumen, dan berani mengakui kesalahan ketika logika menunjukkan bahwa mereka keliru. Pendidikan semacam ini tidak bertujuan memenangkan perdebatan, tetapi mendekatkan diri kepada kebenaran. Namun pendidikan seorang raja filsuf belum selesai. Setelah bertahun-tahun belajar, mereka tidak langsung diberi kekuasaan. Mereka justru harus turun ke tengah masyarakat, mengemban berbagai tanggung jawab, menghadapi persoalan nyata, dan membuktikan bahwa ilmu yang mereka miliki mampu diwujudkan dalam tindakan. Plato memahami bahwa teori tanpa pengalaman akan melahirkan pemimpin yang hidup dalam angan-angan, sedangkan pengalaman tanpa kebijaksanaan hanya akan melahirkan penguasa yang mengandalkan naluri sesaat. Barulah setelah melewati puluhan tahun pendidikan, ujian moral, pengalaman hidup, dan pembuktian diri, seseorang dianggap cukup matang untuk memimpin negara. Bahkan pada tahap itu pun, menurut Plato, orang tersebut seharusnya tidak memandang kekuasaan sebagai hadiah. Kekuasaan adalah beban, sebuah tanggung jawab yang diterima demi kebaikan bersama. Seorang raja filsuf memimpin bukan karena ia ingin berkuasa, melainkan karena ia memahami bahwa membiarkan negara dipimpin oleh orang yang tidak bijaksana dapat membawa penderitaan bagi seluruh masyarakat. Disinilah kita mulai melihat paradoks terbesar dalam pemikiran Plato. Orang yang paling layak menjadi pemimpin justru seringkali adalah orang yang paling tidak menginginkan jabatan itu. Mengapa demikian? Mengapa Plato justru curiga kepada mereka yang begitu berambisi mengejar kekuasaan? Di antara seluruh gagasan Plato, mungkin tidak ada yang lebih mengundang perdebatan daripada keyakinannya bahwa orang yang paling layak memimpin justru adalah orang yang tidak menginginkan kekuasaan. Bagi banyak orang, pernyataan ini terdengar aneh. Bukankah seseorang harus memiliki ambisi agar mampu menjadi pemimpin? Bukankah keinginan untuk memimpin adalah tanda kesiapan? Plato justru melihatnya dari sudut pandang yang berbeda. Menurutnya, keinginan yang berlebihan terhadap kekuasaan seringkali menjadi pertanda bahwa seseorang belum mampu mengendalikan dirinya sendiri.
Plato percaya bahwa setiap manusia memiliki berbagai dorongan dalam dirinya. Ada dorongan untuk mencari kenikmatan, mengejar kehormatan, memperoleh kekayaan, dan menguasai orang lain. Dorongan-dorongan itu bukanlah sesuatu yang sepenuhnya buruk, tetapi jika dibiarkan menguasai jiwa, manusia akan mulai memandang kekuasaan sebagai alat untuk memenuhi kepentingan pribadi. Ketika hal itu terjadi, negara tidak lagi dipimpin demi rakyat, melainkan demi ambisi sang penguasa. Karena itulah Plato menaruh curiga kepada mereka yang begitu bernafsu mengejar jabatan. Menurutnya, seseorang yang rela melakukan apa saja demi memperoleh kekuasaan, kemungkinan besar akan melakukan apa saja pula untuk mempertahankannya. Ia mungkin mengorbankan keadilan demi popularitas, mengorbankan kebenaran demi kemenangan, bahkan mengorbankan rakyat demi kelangsungan kekuasaannya sendiri. Dalam pandangan Plato, bahaya terbesar bukanlah pemimpin yang bodoh, melainkan pemimpin yang cerdas, tetapi diperbudak oleh ambisinya. Sebaliknya, seorang filsuf memandang kekuasaan dengan cara yang sama sekali berbeda. Baginya, memimpin bukanlah hadiah, melainkan pengorbanan. Ia memahami bahwa menjadi pemimpin berarti memikul beban kehidupan banyak orang. Setiap keputusan akan memengaruhi masa depan sebuah bangsa. Setiap kesalahan dapat membawa penderitaan bagi ribuan, bahkan jutaan manusia. Karena itulah seorang filsuf tidak tergoda oleh kemewahan jabatan. Ia lebih memilih kehidupan yang tenang untuk belajar dan mencari kebenaran daripada terjun ke dunia politik yang penuh konflik. Namun justru karena sikap itulah Plato menganggapnya paling layak menjadi pemimpin. Ia percaya bahwa orang yang tidak haus akan kekuasaan lebih kecil kemungkinannya menyalahgunakan kekuasaan. Orang yang tidak terikat pada kekayaan lebih sulit disuap. Orang yang tidak mengejar pujian lebih berani mengambil keputusan yang benar meskipun tidak populer. Dengan kata lain, kebebasan sejati seorang pemimpin bukanlah kebebasan untuk melakukan apa saja, melainkan kebebasan dari belenggu hawa nafsunya sendiri. Plato bahkan mengatakan bahwa orang-orang bijaksana harus bersedia memimpin bukan karena mereka menginginkannya, tetapi karena mereka menyadari konsekuensi jika kekuasaan jatuh ke tangan orang yang tidak layak. Dalam pandangannya, menolak memimpin demi kenyamanan pribadi dapat berarti membiarkan masyarakat dipimpin oleh mereka yang lebih mementingkan diri sendiri. Oleh sebab itu, memimpin menjadi sebuah kewajiban moral, bukan sebuah hak istimewa. Pemikiran ini tetap relevan hingga sekarang. Di berbagai belahan dunia, kita sering menyaksikan perebutan kekuasaan yang begitu sengit. Kampanye, propaganda, pencitraan, hingga berbagai cara dilakukan untuk memenangkan jabatan. Namun Plato mengajak kita mengajukan pertanyaan yang jauh lebih mendasar. Apakah seseorang layak memimpin hanya karena ia berhasil memperoleh kekuasaan? Ataukah kelayakan memimpin justru ditentukan oleh kemampuan mengendalikan dirinya sendiri sebelum mengendalikan orang lain? Pertanyaan itu membawa kita pada gambaran yang lebih luas mengenai negara ideal menurut Plato. Jika seorang raja filsuf berhasil memimpin, seperti apakah bentuk masyarakat yang ingin ia bangun? Apa sebenarnya yang dimaksud Plato dengan sebuah negara yang adil? Bagi Plato, tujuan sebuah negara bukan sekadar menjadi kaya, kuat, atau ditakuti oleh bangsa lain. Semua itu hanyalah akibat, bukan tujuan utama. Tujuan sejati negara adalah menciptakan kehidupan yang adil, sehingga setiap warga memiliki kesempatan untuk berkembang sesuai dengan kemampuan terbaiknya. Dalam pandangan Plato, keadilan bukan berarti semua orang melakukan pekerjaan yang sama, atau memiliki kedudukan yang sama, melainkan setiap orang menjalankan peran yang paling sesuai dengan bakat dan karakternya demi kebaikan bersama. Untuk menjelaskan gagasan ini, Plato membandingkan negara dengan tubuh manusia. Tubuh hanya dapat berfungsi dengan baik jika setiap organ menjalankan tugasnya masing-masing. Mata tidak mencoba menjadi telinga, jantung tidak berusaha menggantikan paru-paru, dan tangan tidak memaksa mengambil alih pekerjaan kaki. Ketika setiap bagian bekerja secara harmonis, tubuh menjadi sehat. Namun ketika satu bagian ingin menguasai seluruh tubuh, keseimbangan akan hancur. Menurut Plato, negara pun bekerja dengan prinsip yang sama. Karena itulah dalam Republik, Plato membagi masyarakat ke dalam 3 kelompok utama. Kelompok pertama adalah para produsen, yaitu petani, pedagang, pengrajin, dan semua orang yang menghasilkan kebutuhan hidup masyarakat. Kelompok kedua adalah para penjaga atau guardian, yaitu mereka yang bertugas melindungi negara, menjaga keamanan, dan mempertahankan hukum. Kelompok ketiga adalah para penguasa, yaitu raja filsuf,
orang-orang yang telah melalui pendidikan panjang dan dinilai memiliki kebijaksanaan untuk mengambil keputusan bagi kepentingan seluruh masyarakat. Pembagian ini sering disalahpahami sebagai bentuk diskriminasi. Padahal bagi Plato, yang paling penting bukanlah kedudukan seseorang, melainkan apakah ia menjalankan tugas yang sesuai dengan kemampuannya. Ia percaya bahwa kekacauan muncul ketika seseorang memaksakan diri mengambil peran yang sebenarnya tidak sanggup ia jalankan. Seorang pedagang yang hanya mengejar keuntungan mungkin tidak memiliki kebijaksanaan untuk mengatur negara. Sebaliknya, seorang penguasa yang lebih sibuk mencari kekayaan daripada memikirkan rakyat juga telah mengkhianati tugasnya. Yang menarik, Plato menetapkan aturan yang sangat ketat bagi para calon raja filsuf. Mereka tidak boleh hidup bermewah-mewahan, tidak boleh menjadikan jabatan sebagai jalan memperkaya diri, dan harus menjaga diri agar kepentingan pribadi tidak mengalahkan kepentingan negara. Gagasan ini lahir dari keyakinan bahwa seseorang akan lebih mudah berlaku adil jika ia tidak diperbudak oleh harta maupun kekuasaan. Di balik seluruh sistem tersebut, terdapat satu gagasan besar yang menjadi inti filsafat politik Plato, yaitu bahwa negara yang baik hanya dapat lahir dari jiwa-jiwa yang baik. Tidak ada konstitusi yang mampu menyelamatkan bangsa jika para pemimpinnya dikuasai oleh keserakahan. Tidak ada hukum yang cukup kuat jika orang-orang yang menegakkannya kehilangan integritas. Sebaliknya, ketika kebijaksanaan menjadi dasar kepemimpinan, hukum, pendidikan, dan kehidupan masyarakat akan bergerak menuju harmoni. Selama lebih dari 2000 tahun, gagasan raja filsuf terus menginspirasi para pemikir, tetapi juga menuai kritik yang tidak kalah tajam. Bagi sebagian orang, konsep ini adalah cita-cita tertinggi tentang kepemimpinan. Namun bagi yang lain, ia justru menyimpan bahaya yang sangat besar. Sebab sejarah telah berkali-kali menunjukkan bahwa kekuasaan yang terlalu besar, meskipun dimulai dengan niat baik, dapat berubah menjadi alat penindasan. Pertanyaan pertama yang segera muncul adalah, siapakah yang berhak menentukan bahwa seseorang benar-benar telah menjadi seorang filsuf? Plato memang menggambarkan raja filsuf sebagai manusia yang mencintai kebenaran dan terbebas dari ambisi pribadi. Namun dalam kehidupan nyata, tidak ada ukuran yang benar-benar pasti untuk menilai kebijaksanaan seseorang. Kecerdasan dapat diuji, pengetahuan dapat diukur, tetapi kebijaksanaan jauh lebih sulit dibuktikan. Seseorang dapat terlihat rendah hati di depan publik, tetapi menyimpan ambisi yang tidak diketahui siapapun. Disinilah letak persoalan terbesar. Jika sekelompok orang mengklaim dirinya paling bijaksana, lalu meminta hak untuk memerintah karena merasa lebih mengetahui apa yang terbaik bagi masyarakat, siapa yang dapat mengawasi mereka? Bagaimana jika mereka ternyata keliru? Atau lebih buruk lagi, bagaimana jika mereka menggunakan gelar bijaksana untuk membenarkan segala tindakan mereka? Murid Plato sendiri, Aristoteles, memiliki pandangan yang lebih berhati-hati. Ia mengakui bahwa kebajikan seorang pemimpin sangat penting, tetapi ia juga menekankan pentingnya hukum. Menurut Aristoteles, manusia, betapapun bijaksananya, tetap memiliki kelemahan dan dapat dipengaruhi oleh emosi maupun kepentingan pribadi. Karena itu, hukum yang disusun dengan baik seringkali lebih dapat dipercaya daripada menyerahkan nasib sebuah negara sepenuhnya kepada satu individu. Dalam pandangannya, negara yang sehat bukan hanya bergantung pada pemimpin yang baik, tetapi juga pada lembaga dan aturan yang mampu menjaga keseimbangan kekuasaan. Kritik lain datang dari pendukung demokrasi modern. Mereka berpendapat bahwa tidak seorang pun memiliki pengetahuan yang cukup untuk menentukan masa depan seluruh masyarakat seorang diri. Setiap warga negara memiliki pengalaman, kebutuhan, dan sudut pandang yang berbeda. Dengan melibatkan banyak orang dalam proses pengambilan keputusan, kemungkinan terjadinya kesalahan besar justru dapat diperkecil. Demokrasi memang tidak selalu menghasilkan keputusan terbaik, tetapi sistem ini berusaha mencegah kekuasaan terkonsentrasi pada satu tangan. Sejarah juga memberikan pelajaran yang tidak kalah penting. Banyak penguasa sepanjang sejarah menganggap dirinya lebih bijaksana daripada rakyatnya. Mereka merasa mengetahui apa yang terbaik, sehingga menolak kritik, membungkam perbedaan pendapat, dan membatasi kebebasan atas nama kebaikan bersama. Sebagian dari mereka bahkan mengklaim sedang membangun masyarakat yang ideal. Namun ketika tidak ada lagi ruang untuk mengoreksi pemimpin, kekuasaan yang awalnya dianggap sebagai jalan menuju keadilan dapat berubah menjadi penindasan. Meski demikian, kritik-kritik ini tidak serta-merta menghapus nilai dari gagasan Plato. Sebaliknya, kritik tersebut justru mengingatkan bahwa kebijaksanaan harus berjalan berdampingan dengan akuntabilitas,
hukum, dan kesediaan untuk menerima koreksi. Raja filsuf mungkin merupakan sebuah cita-cita, tetapi cita-cita itu tetap harus diuji oleh kenyataan. Dan ketika kita melihat sejarah, muncul pertanyaan yang sangat menarik. Apakah pernah ada seseorang yang benar-benar mendekati gambaran raja filsuf yang diimpikan Plato? Tidak ada catatan sejarah yang menyebut bahwa gagasan Plato pernah terwujud secara sempurna. Tidak ada kerajaan yang secara resmi dipimpin oleh seseorang yang dibentuk persis melalui sistem pendidikan yang ia bayangkan dalam republik. Namun sepanjang sejarah, beberapa tokoh sering disebut sebagai sosok yang setidaknya mendekati gambaran seorang raja filsuf. Nama yang paling sering muncul adalah Marcus Aurelius, kaisar Romawi yang memerintah pada abad kedua Masehi. Di tengah kesibukannya memimpin sebuah kekaisaran yang sangat luas, ia tetap meluangkan waktu untuk merenungkan kehidupan, menulis refleksi tentang pengendalian diri, tanggung jawab, dan kebajikan. Catatan pribadinya yang kemudian dikenal sebagai Meditations, hingga kini masih dibaca oleh jutaan orang. Marcus Aurelius tidak pernah mengaku sebagai raja filsuf, tetapi banyak sejarawan melihat bahwa ia berusaha menjalankan kekuasaan dengan semangat yang sangat dekat dengan cita-cita Plato. Memimpin bukan demi kemuliaan pribadi, melainkan demi tugas. Namun bahkan Marcus Aurelius pun tidak luput dari kekeliruan. Setelah wafat, kekaisaran diteruskan oleh putranya, Commodus, yang dikenal sebagai salah satu kaisar paling kontroversial dalam sejarah Romawi. Peristiwa ini menunjukkan bahwa kebijaksanaan seorang pemimpin tidak otomatis menjamin kebijaksanaan penerusnya. Sebuah sistem tidak dapat bergantung pada kualitas satu individu semata. Di berbagai belahan dunia, kita juga menemukan pemimpin-pemimpin yang dikenal karena kesederhanaan hidup, kecintaan terhadap ilmu pengetahuan, atau komitmen mereka terhadap kepentingan masyarakat. Masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Sebagian berhasil membawa perubahan besar, sebagian lagi gagal menghadapi kompleksitas dunia nyata. Tidak ada satupun yang benar-benar memenuhi seluruh gambaran ideal Plato. Mungkin memang disitulah letak nilai terbesar dari konsep raja filsuf. Plato tampaknya tidak sedang menggambarkan manusia yang mudah ditemukan, melainkan sebuah standar moral yang sangat tinggi bagi setiap orang yang ingin memegang kekuasaan. Ia ingin mengingatkan bahwa kemampuan berbicara bukanlah kebijaksanaan, kemenangan politik bukanlah keadilan, dan jabatan bukanlah bukti bahwa seseorang layak memimpin. Ketika kita melihat dunia saat ini, pertanyaan Plato justru terasa semakin relevan. Kita hidup di zaman ketika informasi bergerak begitu cepat, opini dapat menyebar dalam hitungan detik, dan citra seringkali lebih berpengaruh daripada karakter. Pemimpin dinilai dari pidato, popularitas, jumlah pengikut, atau keberhasilannya menarik perhatian publik. Namun di tengah semua itu, pertanyaan yang diajukan Plato lebih dari 2000 tahun lalu masih menggema dengan kekuatan yang sama. Apakah kita memilih pemimpin karena ia benar-benar bijaksana, atau karena ia paling pandai meyakinkan kita bahwa dirinya bijaksana? Lebih dari 2400 tahun telah berlalu sejak Plato menuliskan gagasan tentang raja filsuf. Dunia telah berubah secara drastis. Kerajaan-kerajaan besar telah runtuh. Demokrasi menyebar ke berbagai belahan dunia. Teknologi berkembang melampaui imajinasi manusia kuno. Dan kini, kecerdasan buatan mulai membantu manusia mengambil berbagai keputusan. Namun di balik semua perubahan itu, satu persoalan ternyata tetap sama. Manusia masih terus mencari sosok pemimpin yang dapat dipercaya. Hari ini, memilih pemimpin bukan lagi sekedar melihat garis keturunan atau kekuatan militer. Banyak negara menyerahkan keputusan kepada suara rakyat. Di atas kertas, setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih siapa yang akan memimpin mereka. Sistem ini lahir dari keyakinan bahwa tidak seorang pun boleh memiliki hak istimewa untuk berkuasa. Namun demokrasi juga menghadapi tantangan yang tidak pernah dibayangkan Plato. Di era media sosial, perhatian seringkali lebih berharga daripada pengetahuan. Algoritma lebih mudah mengangkat sesuatu yang menghibur daripada sesuatu yang mendidik. Seorang pemimpin dapat dikenal oleh jutaan orang tanpa pernah menjelaskan gagasannya secara mendalam. Debat politik kadang berubah menjadi pertunjukan. Opini sering mengalahkan data, dan emosi tidak jarang mengalahkan penalaran. Dalam situasi seperti ini, kritik Plato terhadap popularitas terasa kembali hidup. Namun bukan berarti Plato menolak seluruh gagasan tentang partisipasi rakyat. Yang sebenarnya ingin ia sampaikan adalah bahwa kebebasan memilih harus diiringi dengan kemampuan berpikir. Sebuah masyarakat yang tidak terbiasa mempertanyakan informasi akan mudah dipengaruhi oleh janji, propaganda, atau pencitraan. Sebaliknya, masyarakat yang gemar belajar, berdiskusi, dan berpikir kritis akan lebih sulit dimanipulasi.
Dengan kata lain, mungkin bukan hanya pemimpinnya yang harus memiliki jiwa seorang filsuf, tetapi juga rakyatnya. Disinilah gagasan Raja Filsuf memperoleh makna baru. Barangkali Plato tidak sedang meminta dunia mencari satu manusia sempurna untuk memimpin semua orang. Mungkin ia sedang mengingatkan bahwa kekuasaan harus selalu dipandu oleh kebijaksanaan, bahwa ilmu pengetahuan harus berjalan bersama moralitas, dan bahwa seorang pemimpin seharusnya tidak berhenti belajar setelah memperoleh jabatan. Dunia modern juga mengajarkan satu hal yang tidak kalah penting. Tidak ada manusia yang sempurna. Bahkan orang paling bijaksana pun dapat melakukan kesalahan. Karena itu, kepemimpinan yang baik bukan hanya membutuhkan pribadi yang berintegritas, tetapi juga lembaga yang kuat, hukum yang adil, kebebasan menyampaikan kritik, dan masyarakat yang berani mengawasi kekuasaan. Kebijaksanaan tidak boleh hanya menjadi sifat seorang pemimpin, melainkan menjadi budaya seluruh bangsa. Mungkin inilah alasan mengapa gagasan Plato tetap bertahan hingga hari ini. Bukan karena dunia sedang menunggu lahirnya seorang raja filsuf, melainkan karena dunia tidak pernah berhenti membutuhkan pemimpin yang mampu mengendalikan dirinya sendiri sebelum mengendalikan orang lain. Pemimpin yang memahami bahwa jabatan hanyalah alat, bukan tujuan. Pemimpin yang lebih mencintai kebenaran daripada pujian, dan lebih takut berbuat tidak adil daripada kehilangan popularitas. Pertanyaannya kini kembali kepada kita semua. Ketika memilih seorang pemimpin, apa yang sebenarnya kita cari? Apakah keberanian untuk berbicara, kemampuan membangun citra, atau kedalaman karakter? Sebab kualitas seorang pemimpin seringkali merupakan cerminan dari nilai-nilai yang dihargai oleh masyarakat yang memilihnya. Pada akhirnya, Raja Filsuf mungkin bukanlah seseorang yang benar-benar pernah hidup, melainkan sebuah kompas yang menunjukkan arah tentang seperti apa seharusnya kekuasaan dijalankan. Plato memahami bahwa manusia tidak pernah sempurna. Ia mengetahui bahwa setiap sistem pemerintahan memiliki kelemahan, dan setiap pemimpin membawa keterbatasannya masing-masing. Namun ia juga percaya bahwa tanpa cita-cita yang tinggi, manusia akan mudah merasa puas dengan kepemimpinan yang biasa-biasa saja. Lebih dari 24 abad kemudian, dunia masih bergulat dengan persoalan yang sama. Perang masih terjadi, korupsi masih merusak kepercayaan publik, kekuasaan masih diperebutkan dengan berbagai cara. Teknologi telah berubah, tetapi sifat dasar manusia tidak banyak berubah. Kita masih tergoda oleh ambisi, masih mudah terbawa emosi, dan masih sering menilai seseorang dari penampilannya, bukan dari kebijaksanaannya. Mungkin karena itulah pemikiran Plato tidak pernah benar-benar mati. Ia terus hidup setiap kali seseorang bertanya apakah seorang pemimpin layak dipercaya. Ia hadir setiap kali masyarakat menuntut integritas dari orang-orang yang memegang jabatan. Dan ia kembali mengingatkan bahwa kecerdasan tanpa moral dapat menjadi ancaman, sementara kekuasaan tanpa kebijaksanaan hampir selalu berakhir dalam penderitaan. Namun pelajaran terbesar dari Raja Filsuf mungkin bukan tentang bagaimana memilih seorang penguasa. Pelajaran terbesarnya adalah bahwa kebijaksanaan bukanlah syarat bagi pemimpin saja, melainkan tanggung jawab setiap manusia. Sebab sebuah bangsa tidak hanya dibentuk oleh orang yang memerintah, tetapi juga oleh rakyat yang memilih, mengawasi, mengkritik, dan menjaga nilai-nilai yang mereka yakini. Plato pernah bermimpi tentang seorang Raja Filsuf. Dunia modern mungkin tidak akan pernah mewujudkannya secara sempurna. Tetapi selama masih ada manusia yang berusaha mencari kebenaran lebih daripada keuntungan, mengutamakan keadilan di atas kepentingan pribadi, dan menggunakan kekuasaan sebagai bentuk pengabdian, selama itu pula semangat Raja Filsuf akan tetap hidup. Karena pada akhirnya, pertanyaan terbesar bukanlah siapa yang pantas menjadi Raja Filsuf, melainkan sudahkah kita menjadi masyarakat yang layak dipimpin oleh Raja Filsuf itu sendiri?